Assalamualaikum, selamat datang lagi di podcast Rumah Aidin. Hari ini saya kepengen sharing deh tentang membesarkan anak dengan dua bahasa. Jadi beberapa hari ini saya tuh sering banget ditanyain gimana ya caranya supaya anak-anak yang kita besarkan itu punya dua bahasa. Karena saya sendiri sudah sekitar 6 tahun di Inggris dan anak saya memang bisa dua bahasa ya. Jadi sebetulnya saya sejak awal untuk tinggal di luar negeri memang berniat atau berazam ya bahwa anak-anak saya harus bisa bahasa Indonesia walaupun tinggal di luar negeri. Bisa berbahasa Indonesia ini artinya tidak cuma bisa berbicara secara langsung dan lancar, tidak cuma bisa mengerti ketika orang itu bertanya atau berbicara kepadanya, tapi dia juga bisa selain ngomong ya, menjawab pertanyaan, dia juga mengerti membaca bahasa Indonesia dan juga yang terakhir menulis. Jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana anak itu menguasai dua bahasa yaitu Inggris dan Indonesia secara aktif. Jadi konteksnya karena saya sekarang berdomisili di Inggris, maka bahasa Indonesia adalah bahasa minoritas atau bahasa kedua ya. Jadi memang bahasa ibu atau bahasa yang kita gunakan di rumah adalah bahasa Indonesia, karena notabene saya dan suami keduanya orang Indonesia. Sehingga kami memilih minority language at home, atau artinya bahasa minoritas ada di rumah. Ketika saya tinggal di Inggris, maka bahasa minoritas yaitu bahasa Indonesia adalah yang saya digunakan di rumah. Karena nanti anak saya ketika masuk sekolah itu mereka akan bisa berbahasa Inggris. Sedangkan misalnya bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia, minority language-nya adalah bahasa Inggris. Karena ketika kita pergi ke sekolah, kalau di Indonesia pasti semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu bisa menguasai dua bahasa? Pertama yaitu mungkin kita harus menyamakan perspektif bahwa belajar bahasa itu seperti naik sepeda ya. Jadi seperti kita mengajarkan mereka naik sepeda atau mengajarkan anak-anak berenang, mengajarkan mereka berhitung. Jadi mereka membutuhkan bimbingan, tidak cuman dia akan bisa langsung atau tiba-tiba. Jadi misalnya asumsi bahwa ketika kita orang Indonesia tinggal di Inggris pasti anak kita akan bisa bahasa Indonesia. Menurut saya asumsi tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Karena banyak sekali teman-teman di Inggris juga yang saya temui itu anak-anaknya kehilangan bahasa orang tuanya yaitu bahasa Indonesia dan mereka lebih fasih berbahasa Inggris sampai-sampai ketika ditanya menggunakan bahasa Indonesia mereka tidak bisa mengerti artinya dan bahkan tidak bisa untuk menjawabnya. Berangkat dari hal tersebut, makanya saya kepengen untuk anak-anak saya bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau sejak kecil itu kami memang menggunakan teori bahwa yang seperti saya tadi dibilang yaitu minority language at home. Tapi ada juga misalnya kedua orang tuanya berbeda bahasa. Misalnya yang satu berbahasa Inggris, yang satu berbahasa Indonesia tapi tinggal di Spanyol atau tinggal di Jerman. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode yang lain yaitu one parent, one language. Jadi satu orang tua hanya menggunakan satu bahasa kepada anak dan ini sangat susah ya, memang butuh istiqomah. Tapi ini salah satu cara supaya anak bisa mendengarkan bahasa yang berbeda-beda sejak lahir dan itu akan membantu dia untuk menguasai beberapa bahasa sekaligus. Nah, kembali ke metode minority language at home itu karena di Inggris ini support untuk bahasa Indonesia sangat sedikit, maka saya berinisiatif untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak saya itu menggunakan beberapa cara. Yang pertama menggunakan musik. Jadi kita memperkenalkan musik-musik yang dengan bahasa Indonesia.
Dan misalnya kita lihat di YouTube itu misalnya ada kartun-kartun berbahasa Inggris, itu kita turn on atau menyalakan subtitle berbahasa Indonesia sehingga anak itu terbiasa melihat ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, ejaan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Inggris itu cukup mirip ya, tapi tidak sama karena alfabetnya pun sangat berbeda pengucapannya. Nah, bagaimana dengan yang tinggal di Indonesia yang kebanyakan orang berbahasa Indonesia, kita kepengen anak kita berbahasa Inggris? Ya sama juga, jadi kita memperkenalkan mereka musik-musik berbahasa Inggris dan bisa juga menggunakan teksnya berbahasa Inggris sejak kecil. Nah, selain musik, juga yang saya lakukan adalah membacakan buku cerita kepada anak yang berbahasa Indonesia. Kalau yang di Indonesia berarti pengen memperkenalkan bahasa Inggris, berarti buku cerita berbahasa Inggris. Nah, di sini anak itu sebenarnya bisa merekam ya dari pattern yang digunakan. Ketika orang itu mengucapkan bahasa Inggris, dia akan mengingat patternnya. Oh, yang ini tuh bahasa Inggris, oh yang ini bahasa Indonesia. Jadi sejak bayi anak itu sudah memiliki kemampuan untuk merecognize atau mengenali pattern. Yang bahasa Inggris yang mana, yang bahasa Indonesia yang mana. Kan kadang-kadang kita khawatir ya, nanti gimana anak kita akan bingung, akan speech delay dan lain-lain. Menurut saya pribadi memang anak itu akan absorb atau menyerap semua bahasa itu dahulu ya. Dia tidak akan serta-merta bisa berbanyak bahasa, enggak. Tapi yang kita lakukan adalah membantu dia untuk banyak-banyak terpapar atau berkenalan ya. Jadi banyak kenalan dengan bahasa yang baru. Misalnya kenalan dengan bahasa Inggris atau misalnya kepengen anak pakai bahasa Arab gitu ya. Harus kenalan. Jadi diperbanyak anak itu berkenalan. Nah, cara-caranya dengan musik, dengan berbicara langsung, dengan juga membaca buku-buku. Nah, selain itu bisa juga ada juga teman yang lain yang kepengen sekali anaknya berbahasa Inggris seperti native. Itu mereka memiliki khadimat atau pembantu rumah tangga yang dia itu berbahasa Inggris yang bagus. Jadi dia khusus hanya menggunakan bahasa Inggris kepada anak tersebut. Sehingga ini seperti melakukan one parent one language tadi ya, tapi bukan parents, mungkin relatif atau yang anak itu sering bertemu. Nah, sebetulnya memasukkan anak ke sekolah bilingual itu juga salah satunya karena kepengen anak itu terpapar bahasa asing yang lebih banyak, dan sebetulnya itu bisa juga dilakukan kita di rumah. Nah, bottom line-nya adalah ketika anak-anak itu ya di bawah SD mungkin ya, mereka bisa diperkenalkan bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Tapi ketika mereka itu sudah agak besar, itu mereka akan diajarkan bahasa Inggris di sekolah. Namun pertanyaannya, kenapa anak-anak seperti saya sendiri lah ya, saya belajar bahasa Inggris dari TK sampai SMA tapi kok belum bisa berbahasa Inggris aktif. Nah, ternyata untuk anak itu bisa punya courage atau kepedean dalam berbahasa asing itu membutuhkan sebuah lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak sedikit-sedikit bilang bahwa kamu jelek bahasa Inggrisnya atau seperti itu. Jadi ada bagusnya juga memasukkan anak ke les-les yang bisa membuat dia tuh lebih pede gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau anak-anak itu kan mudah menyerap informasi ya, jadi mereka akan lebih mudah belajar bahasa asing. Tapi kalau misalnya mereka telat itu tidak apa-apa, bisa juga belajar misalnya usia SMP atau SMA, hanya saja ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi seperti saya dan suami saya dulu, bahasa kami yang bahasa Inggris yang verbal itu tuh sangat-sangat minimal, tapi dengan dibantu misalnya pergi ke sekolah bahasa Inggris atau langsung pergi ke luar negeri, belajar di luar negeri, dan memang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari sebagai bahasa pendidikan yang kita harus menulis, kita harus mendengarkan dosen. Nah, di situ adalah sebuah praktis atau latihan ya, kita latihan untuk berbahasa asing tersebut, dan ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi misalnya
kita khawatir, anak saya kok saya ajarin dari dulu kecil kok nggak bisa. Nah itu kita jangan berkecil hati. Jadi mungkin itu kita kayak menabung gitu loh, yang nanti suatu saat itu akan membantu anak tersebut belajar bahasa yang lain. Jadi itu saja sharing hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau komentar atau pengen tahu lebih banyak. Di podcast selanjutnya mungkin saya akan kepengen sharing bagaimana anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri itu kehilangan bahasa ibunya atau bahasa Inggris. Karena ini banyak penelitian ya. Jadi ternyata bahasa itu bisa kita kuasai tapi juga kita bisa lupa. Nah ini sangat menarik. Jangan lupa untuk subscribe ke podcast Rumah Aidin atau subscribe channel YouTube Rumah Aidin untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.